Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syifaa wa naba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila ma ba'du. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Rawahu an-Nasa'i wa ghairihi bi sanadin sahih. Pertama-tama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang beserta penghulu lainnya dan staf jajarannya. Juga yang kami hormati para penyuluh agama Islam Kecamatan Babakan Madang. Tak lupa pada calon-calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan KUA dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan bimbingan prakeluarga, di mana ini sangat penting sekali untuk diikuti. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini sehat semuanya? Sehat ya, mudah-mudahan seterusnya sehat. Dan kemudian sehatnya kita alhamdulillah pada kesempatan ini kita gunakan pada hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang mudah-mudahan ini adalah yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini adalah bagian dari proses menuju pernikahan. Jangan dianggap bahwa datangnya ke sini itu tidak mengandung unsur ibadah. Segala sesuatu yang baik ketika kita niatkan untuk ibadah maka akan menjadi nilai pahala buat kita. Termasuk syukur juga kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan, termasuk nikmat sehat. Nikmat sehat walafiat. Jadi nikmat sehat itu betul-betul digunakan di jalan yang Allah ridhai. Ya, di antaranya ini adalah satu jalan menuju proses pernikahan dan keluarga, di mana nikah dan berkeluarga itu betul-betul harus diniatkan karena Allah. Insya Allah segala sesuatu yang kita perbuat yang sekecil-kecilnya, baik yang nyata ataupun tidak nyata, akan menjadi nilai ibadah. Ya, karena nikah itu adalah ibadah. Ya, nikah itu adalah ibadah. Untuk menuju satu pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, untuk membentuk keluarga yang tentram, yang damai, yang memiliki satu cita-cita yang tinggi, menjadikan keluarga yang soleh dan solehah. Nah, kemudian bahwa perlu diketahui di dalam pernikahan itu ada undang-undang yang berlaku, ya, ada undang-undang yang berlaku yang harus diikuti oleh kita, diikuti aturannya, baik itu aturan negara maupun aturan syariat Islam, dan ini harus tahu semuanya.
Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengatur tentang urusan perkawinan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana diantaranya mengatur bahwa usia perkawinan itu dibolehkan untuk saat ini usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Udah cukup ya? Apa lewat? Lewat. Ya, lewat. Lewatnya banyak atau dikit? Lumayan. Ya. Kalau kalau belum sampai 19 tahun, ya mungkin harus ada proses, harus proses lagi ya. Harus ada proses misalkan ke pengadilan dulu ya, dispensasi dan sebagainya, izin untuk melaksanakan pernikahan. Itu harus ada dari semacam pengesahan dari pengadilan kalau kurang dari 19 tahun. Itu aturan negara. Yang pada sebelumnya tahun 1974 itu mengatur tentang usia perkawinan itu masih boleh usia 15 tahun. 15 tahun masih boleh. Tahun 1974 belum lama ini ya. Perubahannya belum lama, Oktober 2019 itu perubahannya. Berubah menjadi usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Itu usia perkawinan menurut undang-undang negara. Kemudian selanjutnya, kenapa bagi calon pengantin ini perlu dibekali ilmu untuk menghadapi pernikahan dan rumah tangga. Karena segala sesuatu yang akan ditempuh oleh kita ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus hasilnya, maka harus ditempuh dengan yang namanya ilmu. Nggak bedanya kita ingin membuat sebuah bangku, kursi ya. Ingin membuat kursi yang bagus ya, ini kursi bagus ini, lumayan bagus ya, bagus gitu ya. Ketika kita menginginkan atau membuat satu kursi yang bagus, itu butuh yang namanya ilmu dan pengalaman. Tanpa ilmu bisa nggak? Coba punya pengalaman bikin kursi nggak? Nggak. Coba dipaksa buat bikin ini, bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau tidak punya pengalaman dan ilmu, itu perlunya bimbingan dan penyuluhan terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan dalam menghadapi pernikahan dan rumah tangga. Begitu juga bagaimana kita bisa mewujudkan satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang solehah. Ketika kita nggak punya ilmu, apa yang harus kita jalani? Persiapan apa saja? Ya, seperti tadi contoh bikin kursi ini. Sudah disediakan misalkan besinya segala macam alatnya, tapi ilmunya nggak punya ilmunya. Jadi tapi ya, misalkan dipaksakan jadi kursinya, tapi nggak bagus. Itu bakal nggak? Itu. Nah ini pentingnya, karena pernikahan itu pernikahan itu adalah suatu hal. Tadi dikatakan bahwa ini itu adalah ibadah, kemudian dilakukan dan dilaksanakan sekali seumur hidup, sekali untuk seumur hidup. Beda lagi kalau yang 2 kali, beda lagi bicaranya. Ini baru sekali dulu ya. Sekali nikah dengan seseorang itu untuk seumur hidup, bukan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2. Ada yang ditarget ya nikah. Saya menikah mah masih misalkan sebulan aja dah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Pasti cita-citanya untuk seumur hidup sampai maut menjemput kita.
dan itu harus dijalankan, butuh yang namanya pengetahuan ilmu. Nah disinilah sedikit ya kami akan menyampaikan beberapa hal tentang pernikahan dan rumah tangga. Dan sebetulnya banyak banget yang harus disampaikan terkait dengan pernikahan dan rumah tangga. Orang-orang mah ya di negara lain termasuk Malaysia seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala KUA Kabupaten Madang bahwa persiapan bimbingan pernikahan itu 3 bulan di karantina untuk mengikuti bimbingan pernikahan dan rumah tangga. Ini baru beberapa jam aja udah lihat jam dari tadi, kayak saya lihatin gelisah banget ya, gelisah banget ya. Harus betul-betul punya persiapan yang matang itu. Minimal itu di negara lain tuh persiapannya untuk rumah tangga itu 3 bulan. Dan ini baru beberapa jam duduk, saat iset pengen keluar, pengen pulang segala macam ya. Sedangkan ini adalah suatu hal yang sangat bersejarah buat yang baru mau menikah ya. Sangat menjadi catatan sejarah dalam kehidupan. Manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengambil intisari yang ada di dalamnya, termasuk bimbingan seperti ini. Tuh, ya. Baik, kita singkat saja. Ya singkat ya. Ini nggak mungkin kalau udah sampai 3 bulan, nggak mungkin. Ya 3 hari lah. Nah, 3 hari siap 3 hari. Kucing wae 3 hari. Ya, 3 hari kucing wae. Ya, sedikit aja lah ya. Tapi jangan lupa niatkan dari sekarang segala kekurangan-kekurangan yang belum disampaikan di sini. Ya, cari lagi di rumah. Di rumah ada pengajian Majelis Taklim. Majelis Taklim ibu-ibu paling banyak. Dari Senin sampai Minggu sampai hari Ahad itu ada semuanya. Tinggal rajin-rajinnya untuk ibu-ibu. Nah, ini kan makanya nih calon-calon ibu-ibu ini semua nih karena gabung dengan ibu-ibu. Karena masih banyak ilmu yang harus didapat untuk menghadapi pernikahan dan rumah tangga. Di situ banyak. Baik itu mengenai pernikahan atau keluarga, baik itu pada bahasan yang dibahas pada kesempatan itu bisa kita pakai, syukur-syukur bisa dipakai hari itu ataupun untuk kedepannya buat diri kita ataupun anak kita nanti. Itu ya. Laki-laki juga gitu, gabung dengan bapak. Jangan gengsi, saya masih muda, masa gabung sama laki-laki misalkan. Jangan gengsi, kalau mau gabung. Ya. Sholatnya yang masih bolong-bolong, ya, sholatnya yang masih bolong-bolong lengkapi. 5 waktunya paksain dari sekarang. Paksain 5 waktu, jangan sampai bolong 5 waktu, jadi kurang 4 waktu. Zuhur sholat, asar keliwat, lupa atau sengaja lupain. Karena jangan begitu. Niatkan dari sekarang. Karena apa? Ya, kita ingin menginginkan suatu keluarga yang baik harus diawali dari kita, calon bapak dan calon ibu. Kekurangan dalam pengetahuan agama, syariat agama, belajar lagi dari sekarang. Ngaji lagi, ikut ngaji lagi di Majelis Taklim, ikut, nggak usah gengsi-gengsian. Yang penting kita dapat ilmu. Kalau gengsi mau dapat ilmu, gengsi banyak gaya lah gitu, nggak merendah, yang nggak dapat ilmu. Ya, kita ini aja merunduk aja, rendah bahwa kita itu butuh ilmu, karena semuanya untuk kebutuhan kita, untuk keselamatan diri kita sebagai suami, keselamatan istri, anak-anak dan seterusnya, turunan kita, anak turunan kita. Itu ya. Kita awali dengan materi apa itu nikah. Dalam fikih ya, nikah itu adalah ada yang menurut lughah, ada yang menurut syar'i. Istilah syar'i kita ambil menurut syar'inya. Menurut syar'inya bahwa nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil arkan.
Diambil dari kitab Kifayatul Akhyar, itu ada definisi atau ta'rif tentang nikah. Al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurut wal arkan, yaitu suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Ya, nikah itu ada syarat, ada rukun. Karena nikah itu adalah ibadah seperti yang tadi disampaikan. Sama seperti sholat. Ya, sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Ya. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Syarat itu adalah suatu hal yang harus ada sebelum pelaksanaan. Kemudian rukun harus ada pada pelaksanaan. Contoh, sholat. Untuk syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi besar, mandi junub. Itu syarat sah sholat. Itu sholat. Nah, begitu juga nikah tadi dikatakan sama seperti sholat, ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat nikah? Syarat nikah itu adalah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian balik. Kemudian akal, merdeka dan seterusnya. Itu syarat daripada nikah. Kemudian satu tadi syarat nikah adalah harus dalam keadaan beragama Islam. Islam yang bagaimana? Islam itu kan macam-macam. Ya. Islam itu macam-macam. Ada Islam ibadahnya rajin, ada Islam yang ibadah tidak rajin. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah ibadah. Yang disyaratkan sah, yang disyaratkan dalam dalam pernikahan tersebut, Islamnya betul-betul Islam. Jangan cuma Islam. Jangan sampai tergolong kepada orang yang Islam tapi tidak melaksanakan ibadah, disebut dengan fasik namanya. Islam tapi nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Ya ibadah nggak dijalani, namanya fasik. Islam cuma ada di KTP dan kayak gitu. Ini untuk untuk betul-betul menjadikan keabsahan yang keabsahan pernikahan. Jangan sampai nikah kita sah apa enggak ya, sempurna apa enggak ya. Semuanya tergantung dari kita. Kesempurnaan nikah, kesempurnaan sahnya nikah tergantung dari kita dan juga orang lain yang terlibat di dalamnya. Tuh, ya. Jangan emang kelihatannya hal yang kayak gitu nggak kelihatan. Sah aja. Padahal nilainya banyak yang mengurangi nilai keabsahan pernikahan. Itu hanya harus betul-betul ya diisilah rohani kita, akidah kita, tauhid kita, ya. Dengan betul-betul jangan sampai kita ketika nikah akidah kita dalam keadaan melenceng. Ya, akidah kita dalam keadaan tidak dalam keadaan beragama Islam. Ya, masih Islam statusnya tapi etikadnya, hatinya itu dalam keadaan sudah tidak beragama Islam. Misalkan gini, kita tahu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Iman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab Allah, Rasul Allah, kodok kodar, kemudian apa lagi? Ulangi. Iman pada Allah, iman kepada Allah, pada Rasul Allah, pada malaikat Allah, pada kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Di antaranya adalah iman kepada kitab Allah tadi ada. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu adalah iman kepada kitab, di antaranya adalah Al-Qur'an. Nah, sementara di situ iman kepada Al-Qur'an harus dalam keadaan betul-betul bulat.
Iman kepada Al-Quran tidak ada satupun huruf, ayat, kalimat yang diragukan di dalamnya. Ketika kita sudah menyatakan iman kepada Al-Quran diantaranya, itu bulat harus utuh. Tidak boleh ada yang diragukan dari hurufnya, kalimatnya, ayatnya, maknanya dan seterusnya. Nggak boleh sedikit pun ada yang diragukan. Nah, satu ketika misalkan ini ada seorang ustaz yang membacakan ayat Al-Quran, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, dijelaskan dengan seenak dia ngomong. Saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan tadi, dijelaskan, ya. Saya nggak percaya karena itu tidak sesuai dengan pemikiran saya. Nah, itu berarti dia sudah mendahului Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah suatu kitab yang harus kita imani secara bulat, utuh, nggak ada satupun yang kita ragukan. Suatu ketika dia mengatakan seperti itu, maka orang tersebut jatuh ke dalam murtad namanya. Ya, murtad. Murtad itu adalah orang yang Islam yang keluar dari Islam. Namanya murtad. Nah, ketika orang seperti itu kemudian tanpa disyahadatkan, belum sempat baca syahadat kemudian dinikahkan, maka nikah tersebut tidak sah karena orang itu sudah tidak beragama Islam. Keluar. Kelihatannya pakai peci, pakai bang ini tampilan Islam lah, tapi akidahnya sudah keluar dari agama Islam, maka tidak sah hukum nikahnya. Itu keimanan. Nah, terkait dengan tadi ibadah pun sama. Jangan sampai kita hanya dalam catatan KTP saja, catatan di KK saja bahwa kita dalam keadaan beragama Islam. Tidak begitu. Harus betul-betul kita sempurnakan nikah kita oleh kita sendiri. Ya gitu. Jadi harus betul-betul ya tadi sholatnya harus kita lengkapi lima waktunya. Kita berusaha aja. Nanti terbiasa. Ketika kita berusaha terus akan terbiasa. Kita laksanakan di 5 waktunya. Setelah 5 waktu komplit, kita sempurnakan lagi sholatnya itu dengan cara berjamaah di mushola atau di masjid. Jangan takut tumbenin. Ya, jangan takut dia tumben ke mushola, tumben ke masjid, jangan takut. Paling sekali doang ngomong kayak gitu. Ya. Orang yang ngomong tumben itu biasa paling sekali, nggak mungkin 2 kali. Udah 2 hari hari keduanya nih ke mushola lagi, orang itu ketemu orang itu juga tumben ke mushola. Kemarin udah, ya tinggal bilang kemarin udah ngomong lagi, tuh tampol ya. Itu ya, itu jangan malu, jangan takut, jangan ya, itulah harus dipaksa. Tuh, itu masalah tadi Islam ya. Kemudian yang kedua balik. Syarat daripada nikah itu adalah balik. Nah, undang-undang yang berlaku di Indonesia mengatur usia pernikahan itu adalah 19 tahun. Udah lewat jauh balik gitu. Ya. Balik udah lewat jauh, di mana batasan balik menurut Islam adalah bagi laki-laki maupun perempuan seluruhnya sempurna 15 tahun. Cuma ini beda-beda. Enggak rata semuanya 15 tahun. Ya, enggak sama laki-laki dan perempuan batasan baliknya ya. 15 tahun enggak rata. Tergantung dari ciri masing-masing. Kapan itu terjadi cirinya? Ya, misalkan bagi perempuan itu untuk memasuki masa balik itu cirinya adalah mengalami menstruasi. Yang menstruasi biasanya berapa tahun yang sudah dialami? Umur berapa tahun menstruasi? 13. Ya, terus berapa tahun? 15. Lambat berarti ya? Lambat 15 lambat berarti. Terus ini 13 juga. Oh gitu. Ini juga belum balik dong. Tapi udah 15 kan? Oh, enggak, maksudnya udah pernah menstruasi? Udah.
Oh, umur berapa? 12. Umur 12 tahun. Iya. Beda-beda tuh ya. Bahkan ada yang paling muda berapa? Menstruasi. 9. Pernah saya saksikan ada yang 8 tahun. Ada kan? 8 tahun ada. Nah, itu meskipun dia usia belum 15 tahun tapi 8 tahun sudah mengalami menstruasi, maka orang tersebut sudah jatuh akil balik. Tuh, itu ciri balik bagi perempuan. Ini harus tahu, harus paham baik laki-laki atau perempuan, ya. Harus tahu karena kedepannya nanti kita akan kita hadapi anak-anak kita nanti. Anak-anak kita kan bisa laki bisa perempuan. Kapan kita harus menegaskan, kapan kita harus menganjurkan dia melaksanakan kewajibannya, dan kapan kita harus menegaskan. Beda nggak menganjurkan dan menegaskan? Beda nggak menganjurkan dengan menegaskan? Beda. Kalau menganjurkan mah dia mau sholat mau enggak itu mah terserah. Tapi kalau menegaskan itu wajib dan itu udah keras. Sudah keras kita menegakkan anak untuk melaksanakan kewajibannya. Yaitu tadi dengan batasan balik. Laki-laki ciri baliknya. Jangan apa enggak apa, aku udah tahu. Baik untuk pribadi ataupun untuk kedepannya. Apa? Laki-laki. Mimpi basah. Bukan syabur ya tapi ya. Mimpi basah keluar sperma itu adalah tanda baliknya laki-laki. Bisa berapa tahun sih kayak gitu laki-laki? Mungkin 10 tahun, 11 tahun ya. Kayak gitu. Tuh. Itu adalah ciri balik bagi laki-laki. Kemudian orang yang sudah jatuh akil balik dengan ciri-ciri tadi masing-masing, maka orang tersebut adalah orang tergolong kepada orang yang mukallaf disebutnya. Ada yang ngerti mukallaf? Mukallaf apa itu mukallaf? Ada yang tahu mukallaf? Nah, ini perlunya ngaji, ya, perlunya ngaji di rumah, ngaji lagi. Ini banyak dibahas di pengajian tentang itu. Mukallaf itu adalah orang yang sudah harus menjalani hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah apa saja? Wajib, haram, sunnah, mubah. Nah, ya. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, itu adalah hukum Allah. Nah, orang yang sudah jatuh akil balik, maka dia wajib mentaati hukum-hukum Allah. Ketika, misalkan ada wajib, ada haram. Wajib itu ada sesuatu yang harus wajib dilaksanakan. Kalau haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Seorang anak-anak belum balik, dia melakukan hal yang dilarang Allah. Minum-minuman keras misalkan, anak belum balik, minum-minuman keras, blok minum, dosa nggak deh? Coba kembali ke pengertiannya dulu. Wajib itu adalah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian haram itu adalah dilaksanakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu. Contoh misalkan ada seorang anak yang belum balik melakukan minuman keras, dosa nggak? Dosa. Ada lagi? Dosa nggak seorang anak-anak yang belum balik kemudian dia melakukan minuman keras, dosa nggak? Nah, kembali ke pengertian tadi. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena hukum atau sudah harus wajib melaksanakan taat pada aturan Allah, hukum-hukum Allah. Tadi wajib, haram, sunnah. Anak belum balik minum minuman keras, dosa nggak? Enggak. Kenapa?
Belum balik. Tapi yang dosa siapa? Yang dosa adalah orang yang melihat yang orang dewasa. Terlebih orang tua. Orang dewasa siapa saja yang melihatnya kemudian melihat dan dibiarkan, maka dosa lo orang itu. Orang tua juga kalau nggak tahu mah dosa nggak tahu. Tapi jangan pura-pura nggak tahu. Tuh ya, jangan menutup mata. Yang dewasa ketika melihat anak kecil, anak siapa saja melakukan minuman keras, kemudian tidak melarang, tidak melarang, tidak tidak melarang lah gitu, mengantisipasi, maka orang itu dosa. Malah orang dewasa yang dosa, yang tidak melakukan. Anak kecil enggak, karena dia tadi belum terkena hukum Allah. Tuh. Nah, kalau orang yang dewasa, iya. Yang dewasa ketika melakukan tadi minuman keras, dosa hukumnya. Ketika meninggalkannya, menahan diri dari hal yang kayak gitu itu, maka secara otomatis itu mendapat pahala. Itu ya, tadi wajib. Kemudian kewajiban yang sudah balik, ya, wajib hukumnya menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat bagi laki-laki batasannya dari mana ke mana? Dengkul sampai ke bujal, bawah bujal. Ya. Ketentuannya adalah bahwa menutup aurat bagi laki-laki adalah di atas lutut dan di atas gitu ya. Itu wajib hukumnya menutup aurat. Ketika laki-laki sholat pakai anduk kedua anggot, Allahu Akbar, sah nggak sholat? Enggak. Sah nggak sholat? Enggak. Kenapa? Aurat. Di mana auratnya? Hah? Kan tadi pakai anduk, anduk di sini di atas pusat sampai ke bawah itu. Allahu Akbar, sholat anduk ngumpul. Sah nggak? Enggak. Kenapa tuh? Nah, pakai anduk. Pakai anduk. Iya. Pakai baju nggak tertutup. Syarat sah sholat, nah ini masih banyak banget ini harus dicapai lagi, dicari lagi ya. Nggak bosan-bosan saya bilang ini. Pokoknya hadirlah di pengajian ya. Hadir di pengajian baik ibu-ibu maupun bapak. Syarat sah sholat itu adalah diantaranya menutup aurat. Tadi laki-laki auratnya dari atas pusat sampai bawah lutut. Itu pakai anduk kuku, di pakaian misalkan. Ini misalnya di pakaian, anduk kuku, aurat tutup. Maka hukum sholatnya adalah sah. Biarpun banyak pakaian ini sah sholatnya. Pakaian banyak bagus-bagus, anduk kuku, sholat. Oh Akbar, sah sholatnya. Tapi tidak diraku menghadap bos pakai dasi jasa segala macam, menghadap Allah maka anduk kumpul ya, tidak sholatnya, hukum sholatnya sah tapi tidak sopan kecuali tidak ada itu ya, aurat laki kemana-mana pun begitu ya, keluar di luar sholat pun begitu, laki-laki semua menutup aurat kemana-mana. Untung jangan sampai ya ke pasar bawa motor celana pendek, ulah jangan. Mulai saat ini ketika sudah tahu tinggalkan itu. Celana pendek kemana-mana. Meskipun ya aurat itu bukan berarti sesuatu orang yang diinginkan yang nafsu terus, enggak. Ketika hukum itu seperti itu harus ditutup ya tutup. Dengan niat kita melaksanakan perintah Allah, menutup auratnya itu sudah menjadi itu. Saya mau gak ada yang nafsu ini misalkan, gak ada yang nafsu, ya bukan masalah nafsu atau enggak, melaksanakan apa yang jadi masalah ada taat atau tidak. Tuh. Kemudian perempuan, ya, batasan aurat perempuan dari mana ke mana? Ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak entong depan kalian mau bisa lempar
jangan ditutupi semua ya, ujung rambut ke ujung kaki kecuali muka dan lah. Nah, itu bukan hanya di dalam sholat, tapi seluruh di mana saja kecuali di dalam rumah. Apa namanya, di hadapan orang-orang yang mahram, orang-orang yang tidak boleh nikah. Tuh aurat ya perempuan. Kemudian tadi itu syarat daripada nikah. Nah, ada tadi saya katakan nikah itu ada syarat, ada rukun. Masuk kepada rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Ada masa kudu ucing. Satu, harus ada mempelai laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang ketiga, 4 2 orang saksi. Yang kelima ini lomba amat apa ya? Ulangi. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, harus ada wali. Itu tadi orang tua itu wali ya, orang tua kandung maksudnya ya. Atau yang siapa lagi itu nanti kita dibahas lagi. Ulangi, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali. Yang keempat ada 2 orang saksi. Yang kelima ini nggak masuk rukun. Penghulu itu nggak masuk rukun ya. Yang kelima itu adalah ijab qabul. Aduh, ini itu saya sekali lagi sarankan ngaji lagi semuanya, ngaji lagi ya. Penghulu dihitung dimasukin ke sini rukun dari mana? Ijab kabul tetap wali ya. Ijab kabul walaupun dia penghulu tapi dia status sebagai wali. Misalkan dia diwakilkan atau wali dari orang tuanya, misalnya nggak bisa ngomong di mana, diwakilkan kepada bukan masuk ke rukun, ini wali kesini nih ke nomor 3 udah jangan dicoba begitu. Wali juga, penghulu juga, gimana sih ya. Biar apa nanti ketika nikah jangan sampai kurang ya, jangan sampai rukunnya itu kurang. Harus ada mempelai laki-laki, perempuan, kemudian wali, 2 orang saksi. Yang kelima ijab qabul. Yang keempat ini adalah orang semuanya ya. Yang keempat ini adalah orang semuanya. Yang kelima adalah ucap ijab qabul. Yang keempat syaratnya sama semuanya. Syaratnya sama tadi, Islam, balik, akal ya. Islamnya seperti tadi saya jelaskan, sama semuanya syaratnya. Misalkan ya itu ya, seperti tadi saya bahas. Kemudian yang pertama tadi mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan. Jangan sampai terjadi yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Tidak ada dalam Islam itu nikah satu jenis. Pelanggaran sunnatullah ya. Kumarek kawin laki-laki yang laki mau boga keturunan itu. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Mau boga keturunan atau gimana? Beak manusia. Akan musnah manusia. Laki-laki jeung lalaki. Kumarek hamil, sanorek hamil. Perempuan yang perempuan mau bisa. Kan musnah manusia. Ya, sudah banyak terjadi manusia seperti ini ya di kita. Ya, di kita sudah banyak perilaku yang menyimpang dari sunnatullah. Yang menyimpang dari yang seharusnya. Ya. Seharusnya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Mau dibilang dijaga. Dan ini bukan berarti ini hal baru terjadi. Dan ini sudah terjadi pada zaman Nabi
Tuh. Perilaku yang menyimpang dari keharusannya pernah terjadi pada zaman Nabi Adam. Itu udah jadi contoh itu. Bukan baru-baru sekarang bukan. Pada zaman Nabi pun sudah pernah terjadi itu pada zaman Nabi Lut. Yang umatnya itu menyimpang perilakunya, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, kemudian berbagai macam cara mereka mengekspresikan seksualitasnya, hingga bukan berarti Nabi Lut itu membiarkan mereka, tapi tetap memberikan pengertian bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang, dimurkai oleh Allah, sehingga mendapatkan azab yang baca di mana saja. Banyak cerita-cerita tentang itu, sejarah tentang itu, tentang Nabi Lut. Bisa di Google baca, ya, Google baca dah apa ininya azab Allah bentuk-bentuk apa banyak. Alhamdulillah dari sampai terjadi lagi pada zaman kita. Jaga diri kita, ya, sayangi diri kita, istri kita, anak-anak kita dari pergaulan yang mengarah ke sana. Udah banyak belum? Udah hafal belum sekira-kiranya hal-hal yang mengarah ke sana? Baik itu kerjaan atau pergaulan. Mau dibilangin jangan sampai itu menular itu. Hal yang kayak gitu menular. Jaga di kita. Gitu. Jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah. Kemudian pertama laki-laki, kedua perempuan, yang ketiga adalah wali. Wali itu siapa sih? Tadi saya katakan wali itu siapa? Orang tua apa? Orang tua kandung. Jangan sampai orang tua tiri. Jangan sampai orang tua tiri menjadikan wali anak tiri. Ya, itu tidak. Ya. Orang tua, kalau masih ada orang tuanya ya tua, orang tua kandung yang yang hasil dari pernikahan yang sah. Jangan di luar hasil pernikahan. Misalkan dia lahir dulu baru nikah, atau dia dihamilkan dulu dia baru nikah, orang tuanya itu nggak bisa. Dan itu nggak bisa digantikan oleh kakek atau bapak dari bapaknya, atau uaknya, paman, nggak bisa. Itu harus nggak ada orang lain yang bisa mewalikan kecuali wali hakim itu, ya. Kemudian ketika orang tuanya tadi nggak ada, orang kedua kandung nggak ada, meninggal misalkan, atau dia pergi tanpa berita dan susah dicari, gitu kan, digantikan oleh kakek yang masih ada kakek. Kemudian kalau ada kakak yang terdekat, kakak kandung laki-laki, itu bisa menjadi wali. Kemudian kalau tidak ada lagi uak dari bapak, ya, jangan jalur dari ibu, harus dari bapak. Dari bapak misalkan uak, apa tuh uak? Non uak teh, kakana bapak uak. Kemudian uak saya uang nggak ada, digantikan dengan paman dari paman itu sama dengan adik dari. Kemudian sudah tidak ada lagi paman, anak dari uak. Apa tuh anak dari uak? Anak dari itu uak itu kalau kita saudara apa namanya? Saudara sepupu, saudara misan, itu anak dari uak yang laki-laki dewasa bisa menjadikan wali buat si perempuan. Kemudian tidak ada lagi anak uak, turun lagi ke anak paman. Anak paman itu bisa jadi wali dengan meminta semuanya. Kakek, paman, uak, kakak, tolong nanti tanggal 3 nikahin walikan saya, niatkan karena Allah. Bismillah, niatkan karena Allah, nikahkan saya. Dengan kita meminta, niatkan karena Allah. Ketika dia sama niatnya dengan kita, lillahi ta'ala, faqad istahaqqa wilayah Allah, maka itu Allah akan menanggung semua yang menjadi hak kita.
apa itu kebutuhan kita, insya Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, rumah tangga ataupun dalam pernikahan. Kemudian yang keempat dua orang sakit, dua orang sakit sama hukumnya tadi, hukum syaratnya sama, harus dalam keadaan baik dan Islam, balik akal, tidak fasik, tidak murtad, ya. Kemudian ya, kemudian yang kelimanya adalah jangkau udah apa bu? Insya Allah gimana tuh bentuknya? Saya terima nikahnya, saya terima nikah dan kawinnya, dengan mas kawin dua ember. Dua ember. Tuh ya, itu adalah pernikahan yang harus betul-betul kita sempurnakan, karena terjadi sekali seumur hidup atau dua kali itu mulai lagi hitungannya ya. Kemudian nanti di dalam berumah tangga itu yang harus jadi pemimpin adalah laki-laki. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki dimanapun sebetulnya itu adalah pemimpin ya, pemimpin dalam berkeluarga, yaitu sekarang suaminya. Kemudian fasolihatu qanitatun hafizatun lil hafizallah, bagi seorang wanita istri wajib menjaga beberapa hal ya. Kemudian di dalam pernikahan juga jangan ragu, jangan takut. Aduh, saya can boga pagawean tapi pernikahan geus deukeut deui misalkan. Pagawean keur acak-acakan, dagang rugi mulu, usaha rugi mulu, ya kontrak udah hampir habis. Jangan takut. Ketika niat karena Allah, insya Allah kedepannya akan Allah memberikan jalan. Ya, iya kuno bukora yughnihumullah. Ya, Allah memberikan janji kepada kita yang mau menikah, yang betul-betul niatnya karena Allah nikahnya. Iya kuno bukora. Jika kamu dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa, insya Allah ketika sudah menikah Allah akan memberikan kecukupan. Itu, ya, jangan takut. Lanjut. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Luas. Allah Maha Luas tempat meminta ya apa yang kita mau. Kemudian bagi wanita perlu juga dijadikan satu prinsip ya bagi seorang istri ya. Di antaranya kita melihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul, khairun nisa'i imratun, sebaik-baiknya wanita nih. Pengen nggak jadi wanita yang sebaik-baiknya? Pengen nggak jadi wanita yang sebaik-baiknya? Pengen nggak? Jadi istri yang sebaik-baiknya pengen nggak? Pengen. Nah ini camkan. Khairun nisa'i imratun, sebaik-baiknya wanita adalah istri. Iza nazalta ilaiha zarta, apabila suami melihat memandang si istri tersebut, ilaiha sarrotka, memberikan kebahagiaan, menyenangkan, bukan malah bikin rujit. Ada kan istri ketemu istri bukan bikin tenang pikiran, tenang hati, malah bikin rujit. Udah malah lagi punya masalah tambah-tambahin, digoblok-goblokin dan sebagainya. Yang kayak gitu istri mah ya, kalau pengen dia keluarga yang bahagia harus pandai menjadi seorang istri, itu harus betul-betul bisa membahagiakan suami yang dalam keadaan bermasalah, diringankan pikirannya, diringankan hatinya, dibantu, diajak ngobrol. Ketika baru pulang, kenapa Pak? Pak, kenapa? Mau ngopi dulu, mau istirahat dulu, mau gimana terserah. Kalau mau ngopi saya bikin kopinya, mau ngapain terserah, ayo. Tuh. Jangan istri itu bahagia, senang, kelihatan senangnya itu hanya dalam kondisi suaminya lagi
tinggal lagi punya duit doang senangnya dimanfaatin, dan kayak gitu cuma nggak konsekuens namanya ya. Harus betul-betul kayak misalnya merawatin zana atau tidak asal. Apabila suami melihat mandang istri teh betul-betul menyenangkan, baik dalam kondisi susah maupun dalam keadaan senang. Jangan lagi susahnya doang, jangan lagi senangnya doang, saat susahnya harus bisa. Ya susah kan kamu, harus belajar itu. Senyum dalam keadaan kita susah itu kan suka susah ya. Suka susah itu senyum, berat banget senyumnya. Oh dalam keadaan udah belajar dari sekarang nih. Dalam keadaan kesel, dalam keadaan punya masalah, kita kemudian tersenyum, itu kan susah. Baru belajar dari sekarang. Bisa? Dalam keadaan susah gitu, dalam keadaan pusing juga ngedengar suami masalah gitu kan, tapi kita tetap tersenyum, bisa nggak gitu? Kudu bisa lah. Kalau pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang jadi keluarga yang saleh-salehah. Itu janazah taila syarat, jangan cuma senangnya malam suami dalam keadaan lagi punya duit doang. Belum khairin nisa kayak gitu, belum menjadi seorang wanita yang terbaik, belum kayak gitu mah. Baiknya kalau dalam keadaan senang doang. Tuh. Kemudian wa iza amarta apabila suami memerintahkan pada istri itu dia selalu taat. Istri disuruh kemana, suruh ngambil apa selalu taat. Suruh ngapain, siap taat itu. Tapi dalam batas-batas, tidak menentang atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan sampai taat kebablasan ya. Saya taat sama suami ya, ada suami lagi judi kehabisan, minta tambahin istrinya, salah ya. Itu namanya taat yang menyimpang kayak gitu, apa namanya, pada semestinya. Kemudian wa iza ghibta an hafizat ka fi mali wa nafsiha, apabila si suami lagi enggak ada, kerja enggak pulang-pulang 2 bulan 3 bulan, 1 lebaran 2 lebaran 3 lebaran enggak pulang-pulang. Kayak Bang Qaib ya, enggak pulang-pulang. Wa iza ghibta anha hafizatka, apabila si suami tadi tidak ada, tadi enggak pulang-pulang, hafizatka, si perempuan tadi, istri itu betul-betul memelihara dirinya, memelihara kehormatannya. Termasuk misalkan gini, si istri ada di rumah, suami enggak ada. Kemudian ada saudaranya mengabarkan bahwa bapak dari istri itu atau emaknya dikabarkan dalam keadaan sakit. Sekali dibilangin, mohon maaf ya, Neng, emak kurang sehat, Neng, bapak kurang sehat. Mohon maaf ya, belum dapat izin dari suami untuk keluar rumah untuk bisa mengunjungi nengokin emak bapak di rumah karena belum dapat izin, HP-nya nggak aktif. Atau saya intinya belum mendapat jadi saya mohon maaf, saya hanya bisa doa mudah-mudahan segera sehat. Yang kedua begitu juga, hanya bisa ngedoa, mohon maaf suami saya belum ketemu suami. Yang ketiga dikabarkan lagi emak atau bapaknya itu sudah dalam keadaan meninggal. Tetap si istri tadi tidak meninggalkan rumah karena dia belum mendapatkan izin dari suami. Itulah yang bagus. Tapi kalau menurut akal kita ya, itu perempuan apaan tuh, orang tua meninggal, orang tua sakit, dari sakit sampai meninggalnya itu si perempuan itu nggak nengok bapaknya ibunya. Salah nggak? Udah tahu nih kayak gitu udah tahu. Saking wajibnya taat pada suami, hal-hal yang terjadi pada ibu bapaknya pun si istrinya hukumnya haram menengokin. Itu saking wajibnya taat pada suami. Apa keuntungan si orang tua tadi ketika anak perempuan tadi, anaknya perempuan yang punya suami yang belum dapat izin tadi? Keuntungannya apa? Ketika dia meninggal dan istrinya taat pada suami, maka si bapak atau ibunya ketika meninggal, dia mendapatkan ampunan, banyak mendapatkan ampunan
Allah karena punya anak solehah yang taat, betul-betul taat pada suami. Paham nggak kalau ke situ? Paham ya? Ini mah kadang ya selagi meleng suami lewat mana nerojo mangkat ke mana ke mall dan sebagainya. Jangan kayak jangan dibiasain kayak gitu, kumpul sama alumni atau teman-teman alumni. Ya udah nggak tahu apa yang dilakukan. Susah ngontrol udah kayak gitu. Udah kalau udah kayak gitu susah ngontrolnya. Baik itu ya minimal lihat-lihatan dan sebagainya. Ya, itu ini suami ini harus udah tahu, udah paham ya suami ini juga. Tuh wajibnya istri taat pada suami. Gitu. Nah segitu ya. Segitu masih banyak yang harus dibahas sebetulnya. Dan saya sarankan lagi karena ikut ngaji di rumah, bacaan sholatnya yang belum lancar belajar lagi sekarang ke guru yang dulu pernah ngajarin kita, atau di kampung itu yang suka ngajarin sholat atau ngajar ngaji, kita ikutin itu. Sekali-kali kita doa untuk keselamatan, berkahan dalam pernikahan ibu-ibu atau yang perempuan atau laki-laki gitu ya. Saya sarankan lagi. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan secara materi itu. Dan selanjutnya ini udah dibagikan, sudah ya. Dibuka dibaca sama-sama. Buka lagi baca sama-sama. Belum? Oh ya. Ya ambil. Atau dipoto ya, di satu aja kemudian dipoto ya, satu berdua tapi dipoto supaya bisa baca semuanya ya, dan bisa baca semuanya dan itu dihafalkan ya, dihafalkan. Nah ini ada judulnya doa bersetubuh bila sudah sah menjadi seorang suami istri gitu ya. Dan ini kudu dihafalkan ya, dipoto kemudian dipoto kalau mau kebagian satu dipoto dihafalkan ya. Kalau nanti kalau belum hafal juga ya HP-nya digantung lah. Ya. So, ini ada judulnya namanya doa bersetubuh. Ini harus kita baca doanya ya. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sama-sama. Bismillahi. Terus Ma razaqtan. Ini hafalin. Kalau belum bisa bacanya, rumah belajar lagi. Ya, dihafalin. Ya. Dibaca sebelum melaksanakan, sebelum kita laksanakan. Ya. Tuh, kenapa? Artinya sama artinya. Bismillah. Ya, ini kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang mengganggu atas anugerah Allah kepada kita. Anugerah Allah apa itu? Satu kenikmatan dalam hubungan suami istri. Di situ ada sperma ya, yang kita salurkan kepada istri kita, dan jangan sampai di situ ada setan yang ikut gabung di situ. Karena sperma itu akan menghasilkan nanti seorang anak. Ketika setan ikut campur di situ, jangan salahkan anak ketika anak itu susah diatur, susah diajak benar, karena waktu bikinnya tidak baca doa. Allahumma jadina syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari perilaku syaitan. Itu pentingnya doa. Kemudian setelah itu ada kesunahan
wudhu ya, habis beres-beres semuanya, buang suami istri beres semuanya, kita bersih-bersih, kemudian wudhu sunnah ya, wudhu sunnah. Kemudian selanjutnya ada kewajiban namanya mandi junub ya. Setelah hubungan suami istri itu ada kewajiban yang namanya mandi junub atau disebut mandi besar. Mandi besar itu bukan hanya setelah hubungan suami istri ya, terutama bagi perempuan yang paling sering ya, sebulan sekali itu ya. Benar sebulan sekali? Saya nggak ngerasain nih. Sebulan sekali benar ya? Awas bohong. Sebulan sekali ya perempuan itu menstruasi. Nah itu ada kewajiban yang namanya mandi junub. Ada lagi perempuan setelah melahirkan atau ada kewajiban mandi junub. Kemudian wiladah setelah 40 hari itu kan, nipas 40 hari biasa 40 hari ya, itu ada kewajiban mandi junub. Setelah itu ada selanjutnya setelah mandi junub, nipas tadi 40 hari biasanya itu wajib sholat. Laki-laki mandi junubnya itu setelah keluar sperma itu. Nah ini ada tata cara mandi junub, diantaranya doanya, doa mandi junub. Doa mandi junub kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhonillahi ta'ala. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhonillahi ta'ala. Baca sama-sama. Nawaitu artinya itu niat mandi junub sebelum kita menyiramkan air ke badan kita. Menyiramkannya dalam aturannya itu bagian mana dulu? Dalam pengajian itu bahas banyak. Bagian mana dulu yang harus kita siram? Tadi nawaitu rafa'ah ada sirat akbar anjami bali fardhonillahi ta'ala. Bagian mana dulu yang harus kita siram? Hah? Kepala mana? Oh, kepala atas ya. Ya, bagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya sebelah kan banyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri 3 kali. Kemudian diratakan dengan menggunakan jari. Ratakan air tadi, siraman tadi, air mandi junub. Ada salah semua dengan jari, terutama pada bagian-bagian yang banyak rambut ya, semua lipat-lipatan badan diusap semuanya. Lipat-lipatan badan kalau nggak dilipat nggak perlu kan ya. Tuh, lipat-lipatan badan diusap semuanya, biar usap biar airnya betul-betul merata sampai pada pori-pori. Tuh ya, aja. Semoga bermanfaat dan bisa menjalannya dengan sebaik-baiknya. Kurangnya saya mohon lagi untuk bisa cari lagi di rumah ngaji. Paham ya? Tuh, ingat pesan saya, sholat 5 waktunya dilengkapi, kemudian disempurnakan. Apa sempurnakannya? Dengan cara berjamaah di mushola atau di masjid. Ini semuanya adalah untuk membentuk keluarga yang soleh. Bagaimana kita punya anak soleh sementara dari diri kitanya belum soleh. Pengen nggak punya anak soleh? Pengen. Anak soleh itu betul-betul menguntungkan kita. Tapi kalau nggak solehah, yang ada merugikan orang tua. Coba anak ketangkep polisi, anak bermasalah, kena kasus dan sebagainya, yang kena siapa? Orang tua. Mau kayak gitu ya, amin. Anak kasus mulu polisi, ini kena beban orang tuanya, nebus segala macam. Alhamdulillah. Makanya harus berdoa. Jadikan anaknya anak yang soleh dan ya rabbal alamin. Sekian, semoga membuat kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat bahagia selama dan semoga dimudahkan segala urusannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Kita sebelum pulang kita foto dulu kan itu ya. Bukunya nih kata buku ada ya. Di depan itu di depan kamar.